Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa bisa dengar suara saya, Bapak Ibu semuanya? Bisa ya? Iya, Ya, bisa Mas. bisa ya, Pak. Oke. Baik, di sini selamat datang peserta Bimbel P3K di Bimbel Siap Kerja ya. Perkenalkan nama saya Rusdi Ahmad. Nah, di sini kita pertemuan pertama di Bimbel Siap Kerja yaitu untuk persiapan tes P3K. Nah, sebelum itu saya mau tahu dulu terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya berasal dari mana ya? Silakan sebutkan nama dan daerah asal. Cukup disebutkan di kolom chat. Sebutkan nama dan daerah asal. Sambil menunggu peserta lainnya yang mau bergabung. Iya. Ada Ibu Ami dari Padang, Kak Prima Saputra dari Padang, Bu Eda Asia dari Padang, Pak Yusuf dari Surabaya ya. Kemudian Pak Randi dari Surabaya, Bu Desi Mela dari Karanganyar. Ya, salam kenal semuanya ya. Nah, di sini kita pertemuan pertama ya. Jadi kita di sini membahas apa saja yang akan keluar pada seleksi P3K ini. Ya, ada Kak Aulia dari Jakarta ya. Kak Aulia Zahra dari Jakarta. Ya, salam kenal semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, nah silakan dilihat ini agar mendapatkan keberkahan ilmu, maka haruslah kita lakukan hal-hal ini. Yang pertama, luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi luruskan niat, kemudian pilihlah posisi yang paling aman dan nyaman. Jadi ketika setiap belajar, nah carilah posisi tempat duduk yang paling aman dan nyaman dan tidak ada gangguan selama belajar. Nah, kalau kita belajar berarti siapkan catatan dan pena. Jadi siapkan catatan dan pena atau alat tulis lainnya selama pembelajaran ini ataupun pembelajaran ke depannya. Kemudian HP dalam keadaan silent agar menjadi fokus dan mudah mendapatkan ilmu. Jadi tidak ada gangguan dari HP atau yang lainnya. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Dengan cara merendahkan hati, ikhlas mendengarkan, posisi belajar, posisikan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, ini adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, rendahkan hati, ikhlas mendengarkan, kemudian posisikan belajar itu sebagai seorang penuntut ilmu. Kemudian pantaskan diri untuk bisa meraih cita-cita sebagai seorang ASN atau P3K. Nah, ini yang terpenting ya. Pantaskan diri kita agar bisa lulus dalam tes seleksi P3K. Nah, kita lihat di bagian kanan di sini bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu jalan menuju surga. Di mana katanya barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jadi agar mendapatkan keberkahan ilmu, yang pertama luruskan niat, kemudian carilah posisi tempat duduk yang paling aman dan nyaman. Kemudian siapkan catatan dan pena, HP dalam keadaan silent, lalu perhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, dan pantaskan diri untuk bisa meraih cita-cita yaitu sebagai seorang ASN atau P3K. Nah, di sini perkenalkan nama saya Rusdi Ahmad. Kegiatan saya sehari-hari yaitu mengajar ya. Nah, di sini berpengalaman dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan membimbing siswa dalam mendapatkan sekolah favorit. Kemudian sebagai pembina olimpiade, sebagai tutor SBMPTN atau TBK dan sekolah kedinasan untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Serta sebagai tutor
dalam persiapan tes CPNS, P3K, BUMN, dan lain-lain. Nah, ini perkenalan singkat dari saya. Nah, baik. Pada malam ini kita membahas ya apa saja analisisnya, apa saja soal-soal yang akan keluar pada seleksi P3K ini. Jadi di sini analisa kisi-kisi soal ujian kompetensi P3K tahun 2023 berdasarkan peraturan yang terbaru atau yang terupdate. Nah, jadi apa saja materinya yang akan keluar ya. Silakan disimak Bapak Ibu semuanya apa saja yang akan keluar. Nah, di sini sebelum itu kenapa kita harus melakukan analisis terhadap kisi-kisi ujian P3K? Nah, kenapa? Karena dengan melakukan analisa ini kita bisa mengetahui. Nah, bisa mengetahui bagaimana sistem dari pelaksanaan rekrutmen P3K tahun ini. Nah, seperti tahapan seleksi. Kalau tahapan seleksi berarti sudah dilewati ya. Yang tahapan pertama yaitu seleksi administrasi. Tentunya Bapak Ibu semua di sini sudah lulus pada tahapan seleksi administrasi. Nah, setelah itu apa saja materi yang akan diuji? Lalu bagaimana sistem penilaiannya dan lain-lain atau sebagainya. Nah, jadi inilah alasan kita mengapa kita harus melakukan analisa terhadap kisi-kisi ujian P3K. Setelah itu kita cari, kita pilih apa saja materi-materi yang sesuai dengan SK terbaru. Jadi kita belajarnya dengan SK yang terbaru itu. Nah, kita sesuaikan materi dengan SK terbaru. Nah, setelah itu untuk menghemat waktu dalam belajar, nah yang kita belajar itu ya yang sesuai dengan SK ini, sesuai dengan materi yang diuji. Nah, jadi inilah alasan kita kenapa kita harus melakukan analisis terhadap kisi-kisi ujian P3K. Ya, diantaranya seperti tahapan seleksinya dari awal sampai akhir, seperti dari administrasi, kemudian seleksi kompetensi, hingga pemberkasannya nantinya. Setelah itu materi apa saja yang akan diuji pada saat seleksi tes P3K. Lalu bagaimana sistem penilaiannya dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat bahwasanya pada tahapan seleksi P3K tahun 2023, nah di sini ada dua ya. Yang pertama ada seleksi administrasi. Nah, berarti di sini sudah dilewati ya oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian akan berlanjut ke tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi. Nah, jadi inilah yang harus kita siapkan semuanya untuk menghadapi seleksi kompetensi P3K. Nah, di sini apa saja materinya? Materi uji seleksi kompetensi P3K tahun 2023. Nah, di sini ada 4 ya. Ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi ada 4 materi uji yang akan keluar pada seleksi kompetensi P3K tahun 2023 ya. Ada teknis, ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, ini semua itu dilaksanakan secara online menggunakan sistem CAT ya. Dan soalnya berupa pilihan ganda. Jadi soalnya berupa objektif, berupa pilihan ganda. Setelah itu kita lihat satu persatu. Yang pertama itu kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi pada seleksi ini untuk kompetensi teknis itu materi ujinya berkaitan dengan bidang yang kita pilih sesuai dengan formasi yang kita pilih. Nah, contohnya di sini apa saja aspek yang dinilai dalam kompetensi teknis P3K guru ya. Contohnya di P3K guru, yaitu yang pertama yang dinilai adalah kompetensi pedagogik dan yang kedua kompetensi profesional. Kalau kompetensi pedagogik itu berkaitan dengan cara mengajar, seperti bagaimana cara mempersiapkan perangkat bahan ajar atau sistem penilaiannya dalam mengajar ya.
atau silabus, RPP, dan segala macamnya. Atau teori belajar. Jadi yang berkaitan dengan pembelajaran. Sedangkan yang kedua, kompetensi profesional itu lebih ke bidang atau lebih ke mata pelajaran. Misalnya, guru matematika, berarti yang diujinya adalah soal-soal matematika. Kalau guru agama, berarti soal-soal yang keluarnya adalah soal agama. Jadi berkaitan dengan mata pelajaran yang kita pilih. Jadi ini contohnya ya, kompetensi teknis. Di sini kompetensi teknis itu berkaitan dengan bidang yang kita pilih. Nah, kemudian kompetensi manajerial. Kalau kompetensi manajerial itu menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi inilah yang akan dinilai dalam kompetensi manajerial. Nah, bagaimana cara kita memimpin atau mengelola suatu organisasi atau di lingkungan kerja. Nah, apa saja yang akan dinilai dalam kompetensi manajerial? Nah, di sini ada 8 aspek. 8 aspek yang dinilai dalam kompetensi manajerial, yaitu integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, inilah aspek-aspek yang akan dinilai dalam kompetensi manajerial. Jadi yang berkaitan dengan memimpin atau mengelola unit organisasi. Bagaimana kita bekerja sama di dalam kelompok, lalu komunikasi di dalam kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya kompetensi sosial kultural. Di mana kompetensi sosial kultural adalah menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan, kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Jadi inilah yang dikatakan dengan kompetensi sosial kultural. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan berbagai budaya, berbagai agama, suku, budaya, dan lainnya. Nah, di sini apa saja aspek yang dinilai dalam kompetensi sosial kultural? Ada 4 ya. Yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Nah, inilah yang dinilai dalam kompetensi sosial kultural. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan budaya kita, berbeda dengan keyakinan kita, atau berbeda dengan kebiasaan kita. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Kemudian bagaimana cara kita menghadapi konflik? Dan lainnya ya, bagaimana sikap empati kita terhadap orang lainnya, terhadap suatu hal. Selanjutnya wawancara. Nah, wawancara di sini soalnya berupa pilihan ganda ya. Yang akan dinilai yaitu integritas dan moralitas. Nah, inilah 2 aspek yang dinilai dalam wawancara. Nah, wawancara di sini diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan menggunakan sistem CAT ya. Jadi inilah materi yang akan keluar dalam seleksi P3K, yaitu yang pertama ada teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kita lihat di sini, dalam seleksi P3K, di sini ada nilai ambang batasnya. Nah, ini contohnya nilai ambang batas untuk jabatan fungsional. Nah, di sini untuk kompetensi teknis itu ada sebanyak 90 soal. Kompetensi teknis ada sebanyak 90 soal, manajerial sebanyak 25 soal, sosiokultural sebanyak 20 soal,
dan wawancara sebanyak 10 soal. Jadi totalnya ada sebanyak 145 soal. Kemudian di sini waktu pengerjaannya untuk yang umum. Nah, di sini yang pertama teknis, manajerial, dan sosiokultural itu soalnya digabung ya. Digabung dalam satu waktu. Nah, ini dikerjakan dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Jadi kita mengerjakan ini terlebih dahulu, yaitu soalnya berupa teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, setelah kita menyelesaikan soal ini, maka lanjut ke soal wawancara. Yang ada 10 soal yang dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ini untuk yang umum ya. Sedangkan untuk disabilitas, itu waktu untuk teknis, manajerial, dan sosiokultural itu dapat dikerjakan dalam waktu 150 menit. Dan wawancaranya dalam waktu 15 menit. Sehingga totalnya untuk umum itu waktu pengerjaannya selama 130 menit. Sedangkan disabilitas dalam waktu 165 menit. Setelah itu untuk teknis, nah di sini ada nilai ambang batasnya. Nilai ambang batasnya sesuai dengan formasi masing-masing ya. Jadi setiap pilihan itu, setiap formasi berbeda nilai ambang batasnya untuk kompetensi teknis. Sedangkan manajerial dan sosiokultural itu nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi nilainya kita gabung. Nah, misalnya nilai manajerialnya dapat berapa, kemudian sosiokulturalnya dapat berapa ya. Kemudian dijumlahkan. Nah, syarat kelulusannya yaitu 130. Dan untuk wawancara itu syarat kelulusan atau passing grade-nya adalah 24. Nah, di sini bagaimana sistem penilaiannya? Sistem penilaiannya untuk soal teknis itu kalau benar diberi skor 5. Kalau benar diberi skor 5, kalau salah ataupun kosong itu diberi skor 0. Maka di sini kalau kita benar semua berarti 90 kali 5 sama dengan 450. Nah, ini nilai maksimalnya. Jadi kalau benar itu dikali 5, kalau salah ataupun kosong itu skornya adalah 0. 90 kali 5 sama dengan 450. Kemudian untuk manajerial, nah untuk manajerial satu soal itu ada 4 opsi ya, A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Nah di sini berkaitan dengan nilai sikap, nilai kepribadian. Sehingga untuk setiap pilihannya itu ada skornya dari 1 sampai 4. Di mana yang tertingginya adalah skor 4. Nah, misalnya kalau kita mendapatkan skor tertinggi yaitu 4, maka 25 kali 4 sama dengan 100. Jadi skor maksimal untuk manajerial adalah 100. Adapun untuk sosiokultural itu ada 5 opsi untuk setiap soalnya. A, B, C, D, dan E. Sehingga setiap pilihannya itu ada skor, yaitu dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan nilai tertingginya adalah skor 5. Maka kalau kita benar semua atau mendapatkan skor yang tertinggi untuk sosiokultural, maka 20 kali 5 sama dengan 100. Sehingga kalau digabung antara manajerial dengan sosiokultural itu 100 tambah 100 sama dengan 200. Jadi nilai maksimalnya adalah 200. Sedangkan untuk wawancara, nah di sini wawancara itu satu soal ada 4 opsi ya, A, B, C, dan D. Dan setiap pilihannya itu diberi skor dari 1 hingga 4. 1, 2, 3, dan 4. Di mana skor tertingginya adalah 4. Jadi kalau kita benar semua untuk wawancara berarti 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi inilah penilaian dalam seleksi kompetensi P3K. Nah, yang jelas bagaimana cara kita lulus. Nah, cara lulus yang jelas harus memenuhi passing grade. Passing grade dalam seleksi kompetensi ini.
Setelah itu lakukan perankingan ya. Nah, jadi di sini tidak hanya passing grade saja, namun ada juga perankingannya. Jadi kita di ranking nantinya. Nah, kira-kira berapa orang yang lulus? Nah, makanya di sana di ranking. Jadi inilah passing grade-nya. Kalau teknis itu berbeda untuk setiap formasinya. Kalau manajerial dan sosiokultural itu digabung. Nah, di mana nilai ambang batas atau passing grade-nya adalah 130. Sedangkan wawancara yaitu 24. Nah, di sini teknisnya 450, manajerial dan sosiokultural 200, dan wawancaranya 40. Jadi skor maksimal kalau kita benar semua dan mendapatkan skor yang tertinggi, maka total skornya adalah 690. Selanjutnya di sini kita belajar selama 20 kali pertemuan ya. Nah, ini jadwal belajarnya via Zoom. Jadwal belajarnya ya. Yang dimulai dari sekarang tanggal 18 Januari 2023 yaitu membahas materi analisis soal tes P3K 2023. Nah, ini yang sedang berlangsung ini. Hingga pertemuan ke-20. Jadi di sini kita membahas materi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kita bahas materinya satu persatu dan kita berikan contoh soalnya serta soal latihannya untuk setiap pertemuannya. Dari pertemuan yang kedua hingga pertemuan ke-10. Kemudian pertemuan 11 hingga 19 itu fokus membahas soal HOTS. Soal high order thinking skill. Nah, kadangkala soal ini, soal yang akan keluar dalam seleksi P3K itu adalah soal-soal yang HOTS. Soal HOTS ini maksudnya soal yang bacaannya panjang. Serta pilihan jawabannya, teksnya juga panjang. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, makanya di sini ada latihannya ya. Bagaimana cara cepatnya, cara cepat dan benar, cepat dan tepat dalam menjawab soal tes P3K ini. Jadi ada latihannya. Setelah itu akan kita bahas bersama di saat pembelajaran setiap pertemuan ini. Nah, kemudian pada pertemuan ke-20 itu persiapan untuk tes P3K nantinya. Berarti kita membahas tentang info terupdate tes P3K tahun 2023. Jadi inilah gambaran untuk jadwal belajar dalam bimbingan tes P3K 2023. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Apakah ada pertanyaan? Mau bertanya, Mas. Ya. Kalau untuk soal kompetensi teknisnya gimana? Kalau saya tidak salah tadi itu lebih kepada manajerial, sosial kultural, sama wawancara. Iya. Nah, kalau untuk teknis, nah di sini karena Bapak Ibu semua di sini karena berbeda ya dari berbagai formasi, maka untuk teknisnya kita tidak memberikan via Zoom meeting, namun kita berikan materinya atau soal latihannya ya. Maksudnya dikirimkan ke masing-masingnya. Misalnya Ibu ikut formasi P3K guru, nanti dikirimkan oleh adminnya bahan-bahan belajar yang berkaitan dengan P3K teknis. Sedangkan di sini untuk Zoom-nya hanya yang umum saja. Nah, kalau teknis itu kita berikan materinya. Materi via Japri ya, oleh adminnya. Begitu. Karena di sini kalau kita belajar untuk teknis via Zoom meeting akan susah. Karena Bapak Ibu semuanya di sini berbagai dari formasi yang berbeda. Makanya tidak bisa dilakukan pembelajaran via Zoom untuk kompetensi teknis. Jadi kita berikan materinya lewat chat. Dan nanti bisa juga bertanya kepada tutornya, admin atau tutornya. Begitu. Materi serta soal latihannya ya.
Apakah ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu? Baiklah Pak, izin bertanya. Iya. Apakah malam ini kita membahas soal manajerial sosial kulturalnya? Soalnya besok saya tes jam 7 pagi. Oh ya, mau bahas soal tes ya. Yang manajerial. Manajerial sosial wawancara, kan katanya umum untuk pertemuan Iya, pertama. betul. Bolehkah dimulai malam ini? Ya. Ya, boleh. Boleh, Kak. Nah, kita coba ya membahas soal tes manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Sebentar, saya carikan soalnya terlebih dahulu yang berkaitan dengan manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah mengikuti tryout akbar P3K yang sudah kita laksanakan pada minggu kemarin? Iya, sudah Pak. Iya. Nah, kita ambil saja dari sana ya. Soal tryout akbar P3K. Halo Pak, izin. Halo. Halo, iya Bu. Untuk materi kompetensi teknisnya kapan bisa kami terima ya? Oh, akan dikirimkan secepatnya Bu. Paling Makasih. lambat minggu besok. Kami carikan Baik, sematnya. makasih. Nah, di sini kita coba melihat soal tryout akbar P3K ya, yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Januari 2023. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan soalnya? Sudah Pak. Iya. Nah, di sini kita coba. Nah, kita lihat di sini soal kompetensi manajerial ya. Namun di sini sudah ada pembahasannya, penilaiannya ya. Nah, kita lihat di sini. Soal nomor 1 untuk manajerial. Nah, ini Anda sedang berlibur dengan keluarga Anda. Namun seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba menelpon Anda yang ternyata adalah pelanggan yang pernah Anda layani dan dia menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Maka Anda akan, apakah A menjelaskan padanya bahwa Anda sedang tidak bertugas dan memintanya untuk menanyakan hal ini pada nomor telepon kantor yang resmi. Atau B mengalihkan telepon ini kepada rekan Anda yang sedang bekerja. C mencoba memahami permasalahannya dan meneruskan hal ini kepada rekan yang bertugas. Atau D menjelaskan kepada pelanggan itu kondisi Anda yang sedang tidak bertugas dan meminta maaf kepadanya dan memberikan nomor kantor yang resmi. Jadi di sini kita sedang berlibur ya dengan keluarga. Ternyata di sini ada seseorang yang tidak kita kenal yang menelpon kita dan ternyata dia itu adalah seorang pelanggan yang pernah kita layani dan dia menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Nah, karena kita lagi liburan, lalu ada yang menelpon yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Nah, maka apa sikap kita yang terbaik di sini? Apa sikap yang paling baik? Apakah A, B, C, atau D? Nah, di sini kita lihat untuk sikap yang terbaik itu ada pada opsi D dengan skor 4. Nah, kenapa?
Karena di sini kita menjelaskan kepada pelanggan bahwasanya kondisi kita itu sedang tidak bertugas di kantor dan kita meminta maaf kepadanya dan memberikan nomor kantor yang resmi. Sehingga jawaban terbaiknya di sini adalah D. Kita jelaskan bagaimana kondisi kita sebenarnya, yaitu kita lagi liburan dengan keluarga kita yang tidak ada di kantor ya. Sehingga kita minta maaf kepadanya. Lalu kita berikan nomor kantor yang resmi. Sehingga dia itu bisa juga menelpon ke kantor yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Kemudian untuk skor 3 itu ada pada opsi A. Nah, di sini menjelaskan padanya bahwa Anda sedang tidak bertugas dan memintanya untuk menanyakan hal ini pada nomor telepon kantor yang resmi. Nah, apa perbedaan antara opsi A dengan opsi D? Apa perbedaannya? Di bagian minta maafnya. Maafnya, Pak. Iya, meminta maaf. Kalau opsi D, itu ada kata-kata meminta maaf. Jadi kita meminta maaf karena kita tidak berada di kantor. Sedangkan opsi A nah tidak ada, makanya untuk opsi A itu diberi skor 3. Kemudian untuk opsi C itu diberi skor 2, mencoba memahami permasalahannya dan meneruskan hal ini kepada rekan yang bertugas. Nah, kenapa ini diberi skor 2? Berarti kita langsung mengerjakan tugas itu, padahal kita lagi bersama keluarga dan kita tidak bertugas. Nah, makanya di sini ya kita selesaikanlah, kita nikmatilah hari liburan kita, bukan melayani ini, karena kita tidak di kantor, nanti akan terganggu liburan kita. Makanya ini diberi skor 2, mencoba memahami permasalahannya, dan yang lebih fatalnya itu kita teruskan pula kepada rekan yang bertugas. Nah, bagusnya langsung aja kita berikan nomor telepon kantor yang resmi, biar jelas komunikasinya. Apa yang ditanyakan si pelanggan tersebut. Nah, gitu. Apalagi opsi B, mengalihkan telepon ini kepada rekan Anda yang sedang bekerja. Nah, ini nggak ada minta maafnya, nggak ada menjelaskan kepada pelanggan gimana kondisi kita. Minta maaf tidak. Nah, kenapa kita tidak menjelaskan kondisinya? Tahu-tahu, maaf saya tidak bisa. Coba telepon aja ke sini ya. Nah, kan kurang enak jadinya. Makanya untuk opsi B itu diberi skor 1. Kemudian untuk soal nomor 2. Nah, di sini Anda bekerja di sebuah perusahaan. Anda biasanya menggunakan aplikasi video editing yang mahal, tetapi hasilnya bagus. Rekan Anda mengusulkan aplikasi yang gratis tetapi belum teruji reputasinya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apakah A, memastikan rekan Anda mengetahui fungsi dan dampak aplikasi tersebut supaya bisa diambil tindakan selanjutnya? B, mengusulkan pada perusahaan untuk tetap menggunakan aplikasi yang sudah teruji. C, menerima usulan rekan Anda tersebut dengan risiko virus. Atau D, mencoba di komputer pribadi dan melihat penggunaannya serta risiko virus yang dimiliki. Nah, di sini kita sudah biasa menggunakan aplikasi video editing yang mahal. Berarti kita menggunakan aplikasi yang berbayar ya, dan pembayarannya juga mahal. Tetapi, nah walaupun mahal, di sini hasilnya bagus. Tapi di sini rekan kita mengusulkan aplikasi yang gratis. Nah, kadang kalau gratis itu bajakan ya. Nah, di sini belum teruji reputasinya. Nah, karena ada rekan kita yang mengusulkan, ya kita terima aja dulu. Yaitu dengan cara, skor yang terbaiknya adalah D. Kita terima dengan cara mencoba di komputer pribadi dan melihat penggunanya serta resiko virus yang dimiliki. Jadi kita terima sarannya, usulannya. Maka di sini opsi D itu diberi skor 4. Kemudian untuk skor ketiga ada pada opsi A, yaitu memastikan rekan Anda mengetahui fungsi dan dampak aplikasi tersebut supaya bisa diambil tindakan selanjutnya. Kalau opsi A berarti bukan kita yang menggunakan aplikasi ini, tapi rekan kita yang menggunakan aplikasi, kemudian kita tanyakan bagaimana fungsi dan dampak dari aplikasi itu. Apakah ada virus atau tidak? Nah, begitu.
Jadi bukan kita yang melakukannya. Bagusnya kita yang melakukannya, yang menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk skor 2 ada pada opsi B, mengusulkan pada perusahaan untuk menggunakan aplikasi yang sudah teruji. Nah, masalahnya di sini kan mahal. Nah, kebetulan di sini ada rekan kita yang mengusulkan gratis. Ya, kita coba yang gratis dulu. Kalau udah oke, baru kita usulkan. Nah, makanya di sini untuk opsi B bukan jawaban yang paling tinggi, karena di sini langsung kita usulkan ya. Nah, makanya tidak bisa, kita coba dulu. Apakah hasilnya baik atau tidak. Apalagi untuk C, menerima usulan. Nah, kita langsung terima usulan dari rekan kita. Apakah aplikasi itu aman atau tidak? Nah, kita tidak tahu. Makanya langkah pertama itu kita coba dulu di komputer kita. Kita coba. Setelah itu, nah kalau ternyata tidak ada virus, baru bisa kita gunakan, kita usulkan ke perusahaan. Maka ya, skor yang terbaiknya ada pada opsi D. Kemudian soal nomor 3. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak kerjasama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda. Apakah A, meminta atasan menegurnya agar bisa diajak kerjasama? B, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab? C, menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin? Atau D, memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan? Nah, kira-kira apa jawabannya di sini? Kita mencari jawaban yang terbaik ya. Jawaban yang terbaik. Nah, mana jawaban terbaik di sini? Apakah A, B, C, atau D? Mungkin B. Mungkin. Nah, kenapa Ibu memilih opsi itu? Tentu ada alasannya ya. Iya, sebelum kita menegur mungkin ya tidak ada salahnya juga kita memberikan pengertian dulu gitu, secara halus dulu gitu. Iya. Pendekatan secara halus dulu. Apakah ada jawaban yang lain dari Bapak Ibu? Atau sama semua? Nah, kita lihat di sini tim kita mendapatkan tugas. Nah, tugasnya adalah untuk membantu menyelesaikan dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen penting yang harus dibawa dalam rapat petinggi perusahaan. Nah, dokumen ini cukup banyak ya. Dan ternyata, namun di sini ada salah seorang rekan kita yang sulit untuk diajak kerjasama. Dan dia menganggap sepele. Menganggap sepele akan hal ini. Nah, apa sikap kita di sini? Nah, kita lihat di sini jawabannya yang terbaiknya adalah B. Kita berikan pengertiannya. Berikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kita berikan. Akan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini jawaban yang terbaiknya B. Nah, bahwasanya tugas ini harus segera, harus selesai secepatnya. Nah, kok belum sadar juga, nah begitu ya, jangan dianggap sepele. Nah, makanya kita berikan pengertian. Ini kan rekan kita, rekan kerja, jadi bisa dekat ya. Nah, kita berikan arahan atau motivasi kerja atau lainnya. Sehingga dia itu sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian skor ketiga itu ada pada opsi C, menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Ya, ini juga bagus. Cuman masalahnya di sini kita tidak memberikan pengertian, kita langsung aja menyuruhnya. Kita langsung, oh, tolong kerjakan ini ya, tolong kerjakan itu ya. Jadi nggak baik, nggak bagus. Kurang tepat ya. Walaupun kenyataannya begitu ya, betul.
Namun di sini langkah pertama kita berikan pengertian agar dia itu sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, setelah itu baru bisa kita suruh, tolong diselesaikan ya, begitu. Karena di sini rapatnya akan dimulai sebentar lagi misalnya. Gitu. Kemudian untuk skor kedua ada pada opsi D, memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Nah, ini bukan solusi yang tepat ya. Karena di sini hanya memintanya saja, bukan mengerjakan tugas. Tolong jangan dianggap sepele. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada disuruh ngapa-ngapain. Nggak ada disuruh mengerjakan ini, mengajarkan tugas ya. Nah, kalau untuk opsi A itu diberi skor 1. Meminta atasan menegurnya agar bisa diajak kerjasama. Nah, kenapa langsung dilaporkan atasan? Apa salahnya kita yang memberikan pengertiannya dulu? Kalau tidak juga diterima dari kita, baru kita laporkan ke atasan. Bukan langsung ke atasan, tapi kita coba selesaikan dengan diri kita kepadanya. Kita berikan arahan, kita berikan motivasi agar dia itu sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau dia itu tidak mendengar juga, tidak alias mengabaikan ya, mengabaikan kata kita, barulah kita lapor ke atasan. Nah, begitu urutannya. Jadi di sini untuk opsi yang terbaik adalah B, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian soal nomor 4. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah, apakah A tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan? B, tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. C, menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Atau D, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, mana jawabannya di sini? Apakah A, B, C, atau D? Antara B dan D. Iya, kenapa? Kenapa, Ibu? Kalau yang B menerima keputusan kelompok, kemudian mengikutinya. Nilai plusnya ada sepenuh hatinya menurut saya. Kemudian kalau D itu ada introspeksinya nilai plusnya. Tapi di saya lebih cenderung ke B. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat kita. Berarti kelompok kita itu sering bertentangan dengan pendapat kita. Nah, ketika ada satu hal yang bertentangan dengan pendapat kita, apa reaksi kita di sini? Apa reaksi kita ya? Apakah A, B, C, atau D? D kayaknya. Lebih gede. Nah, kita lihat di sini yang terbaiknya adalah D. Nah, di sini kita harus terima sebetulnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jadi kita terima saja keputusan kelompok karena di sini kita bekerja tim ya, kerjasama dalam kelompok. Apapun keputusannya, nah kita harus menerima sepenuhnya. Kemudian, nah kenapa pendapat kita tidak diterima? Berarti ada suatu hal yang keliru, makanya kita lakukanlah introspeksi diri ya. Di mana letak kesalahannya. Sedangkan untuk opsi B itu diberi skor 3, tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Nah, apa perbedaan antara B dan D ini? Kenapa D diberi skor 4, B diberi skor 3? Nah, karena di sini pada opsi B tidak ada kata-kata introspeksi diri. Jadi kita tidak melakukan analisa dari kesalahan atau pendapat kita yang keliru di sini.
Maksudnya di sini ya udah kita terima aja keputusan itu tanpa kita memikirkan pendapat kita yang keliru tadi. Nah, di sana lah letak perbedaan antara B dan D. Makanya untuk opsi B itu diberi skor 3. Kemudian untuk opsi C itu diberi skor 2 dan opsi A diberi skor 1. Jadi inilah jawabannya ya untuk soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Saya berdomisili di desa, di mana sarana dan prasarana sangat terbatas di sini. Faktor penempatan pekerjaan memang harus saya terima dan saya siasati supaya saya dapat nikmati. Namun akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik mendadak yang sering sekali membuat pekerjaan saya terkendala. Maka, apakah A mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa listrik yaitu PLN agar pada saat pagi hari aliran listrik tidak mati karena ini merupakan hak warga? B. Santai saja, saya bisa jadikan ini alasan terkendalanya pekerjaan saya. C. Menggunakan listrik seadanya supaya tidak ada lagi pemadaman listrik. Atau E. Meminta pihak PLN. D. Meminta pihak PLN memberikan jadwal pemadaman listrik sehingga dapat menyiasati seluruh pekerjaan rumah dan kantor. Nah, sudah kelihatan jawabannya ya? D. Iya. Nah, di sini kendalanya adalah seringkali terjadi pemadaman listrik yang mendadak. Karena pemadaman listrik ini mendadak ya, maka di sini akan terkendala dalam bekerja, baik di rumah ataupun di kantor. Maka tindakan kita haruslah D. Meminta pihak PLN memberikan jadwal pemadaman listrik. Jadi kita tanyakan, kapan jadwal pemadaman listrik agar kita siap dalam bekerja. Nah, kalau di sini listriknya mati, nah berarti kita sudah bisa mensiasatinya. Nah, di sini sehingga kita dapat menyiasati seluruh pekerjaan rumah dan kantor. Artinya kita bekerja ketika listrik hidup. Oleh karena itu kita tanyakan kapan jadwal pemadaman listrik. Sedangkan untuk opsi C, menggunakan listrik seadanya supaya tidak ada lagi pemadaman listrik. Nah, ini kurang tepat jawabannya ya. Menggunakan listrik seadanya. Makanya untuk opsi C itu diberi skor 3. Karena kita di sini tidak ada keinginan kita untuk bertanya kepada pihak PLN. Nggak ada hubungannya dengan ini ya. Menggunakan listrik seadanya nggak ada. Ya kalau mati ya mati misalnya gitu. Supaya tidak ada lagi pemadaman listrik. Karena pemadaman listrik ini mendadak. Nah, mendadak ini kapan jadwalnya? Makanya langkah pertama kita tanyakan kapan jadwal pemadaman listrik ini. Nah, kenapa kita bertanya? Karena di sini akhir-akhir ini sering terjadi. Ada kata-kata sering terjadi. Berarti sering. Bukan sekali terjadi, tapi sering. Nah, karena sering terjadi, makanya kita tanyakan kapan jadwalnya. Jadi untuk opsi D diberi skor 4, opsi C diberi skor 3. Sedangkan untuk opsi A diberi skor 2 dan B diberi skor 1. Jadi inilah contoh soal untuk kompetensi manajerial. Jadi setiap soalnya ada 4 opsi, 4 pilihan ganda, dan setiap opsinya itu ada pilihan, ada skornya. Dari skor 1 hingga skor 4. Namun di sini kita tentukan mana skor yang tertinggi, yaitu skor 4. Nah, untuk manajerial ini kita bahas saja 5 soal ya, karena mengingat waktu. Kita bahas saja 5 soal pada malam ini. Kemudian kita coba melihat contoh soal kompetensi sosial kultural. Jadi kalau manajerial di sini ada 25 soal ya. Ada 25 soal. Nah, kemudian kompetensi sosial kultural. Nah, inilah yang dikatakan dengan soal hot. Soalnya panjang, jawabannya juga panjang. Nah, langsung saja kita mulai soal kompetensi sosial kultural. Contohnya, hari ini Anda mendapatkan tugas yang sedikit, sehingga Anda mampu menyelesaikan dengan cepat.
Kemudian Anda berencana untuk pergi membeli mesin cuci yang ibu Anda sangat butuhkan. Anda memiliki sejumlah uang yang cukup membeli mesin cuci dari tunjangan dan Anda pun memiliki tabungan untuk kepentingan mendesak. Anda sudah bersiap untuk pulang dan pergi bersama ibu Anda. Namun rekan Anda datang ke tempat Anda bekerja. Ia bercerita bahwa saat ini anaknya sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan cek darah supaya mengetahui penyebab penyakitnya. Rekan Anda mengatakan ingin meminjamkan sedikit uang untuk membayar biaya cek darah anaknya. Ingin meminjam ya? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dengan menggunakan seluruh uang yang akan gunakan untuk membeli mesin cuci dengan ibu Anda dan Anda mengurungkan niat untuk membeli mesin cuci? B. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda menggunakan sebagian dari uang yang akan digunakan untuk membeli mesin cuci. Dan sebagian lagi Anda minta rekan Anda meminjam ke rekan kerja yang lain. C. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda menggunakan uang tabungan sesuai yang rekan Anda butuhkan dan Anda tetap dapat pergi membelikan ibu Anda mesin cuci. Atau D. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dan memintanya mengembalikan esok hari karena uang tersebut akan digunakan untuk membeli mesin cuci untuk ibu Anda. Atau E. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dari hasil mengumpulkan uang dari rekan kerja yang lain. Karena Anda tidak memiliki uang sebanyak yang dibutuhkan rekan Anda itu. Nah, apa sikap kita di sini? Kita di sini berniat untuk membeli mesin cuci ya. Karena ibu kita sangat membutuhkan mesin cuci. Namun ternyata di sini ada rekan kita yang ingin meminjam uang kepada kita. Di mana rekan kita ini anaknya sedang dirawat di rumah sakit sehingga membutuhkan biaya. Nah, apa tindakan kita di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Lebih ke C. Lebih. Yang mana di sini jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya C. Kita lihat ya pembahasannya. Skor yang tertinggi ada pada opsi C. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda menggunakan uang tabungan. Jadi kita berikan pinjaman ya kepada rekan kita. Nah, sesuai dengan yang dibutuhkannya. Dan kita tetap pergi membelikan ibu. Yaitu kita akan pergi untuk beli mesin cuci. Jadi kita tetap memberikan pinjaman dan membeli mesin cuci. Jadi keduanya terlaksana. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah C. Sedangkan pada opsi A itu diberi skor 4 ya. Kenapa? Nah, di sini katanya memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dengan menggunakan seluruh uang. Nah, seluruhnya kita kasihkan kepada rekan kita. Nah, di sini kesalahannya. Menggunakan seluruh uang. Kalau kita pinjamkan seluruh uang, nah apa uang kita nantinya? Nah, kita pinjamkan seluruh uang kepada rekan kita. Sehingga kita akan mengurungkan niat untuk membeli mesin cuci. Ya, walaupun misalnya kita ada uang 5 juta ya. Misalnya ada uang 5 juta dan dia ingin meminjam 3 juta. Lalu kita kasih aja semuanya kayak gitu. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dengan menggunakan seluruh uang yang akan digunakan untuk membeli mesin cuci ya. Nah, kita kasih semuanya. Nah, bagaimana cara kita membeli mesin cuci nantinya? Nah, makanya untuk opsi A itu diberi skor 4. Kalau opsi D memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dan memintanya mengembalikan esok hari. Nah, udah kita kasihkan pinjaman lalu kita minta untuk mengembalikan esok hari. Nah, gimana caranya? Mending nggak saja pinjam sama kita ya, nggak saja kita kasih pinjaman. Karena kalau kita meminjam, kalau seseorang akan meminjam ya atau kita ingin meminjam, mungkin mengembalikannya yang nggak langsung besok atau mungkin seminggu atau sebulan. Nah, ini malah katanya besok harinya harus dikembalikan dengan alasan untuk menggunakan membeli mesin cuci. Nah, ini masalahnya.
Kalau kita lakukan yang di ini, maka akan muncul ketidakharmonisan dengan rekan kita. Akan terkendala dalam hubungan berinteraksi kita dengan rekan kita ini. Adapun untuk opsi B, memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda menggunakan sebagian dari uang yang akan digunakan untuk membeli mesin cuci dan sebagian lagi. Nah, ada kata sebagian lagi itu kita minta rekan kita meminjam rekan kerja yang lain. Berarti setengahnya dari kita, setengahnya lagi dari rekan yang lain. Nah, itu kan repot jadinya. Kalau nggak bisa minjam ya udah, nah jangan dipinjamkan. Nah, di sini kita kasih pinjaman. Lalu sebagiannya lagi kita suruh dia pinjam ke rekan yang lain. Nah, maka kan kesulitan. Ya kalau nggak bisa ya udah, bilang aja tidak bisa gitu. Kalau untuk opsi E, memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dari hasil mengumpulkan uang. Nah, kita coba mengumpulkan uang dari rekan kerja yang lain ya. Karena kita tidak memiliki uang sebanyak yang dibutuhkan rekan Anda itu. Rekan kita. Nah, ini kan merepotkan orang jadinya. Tolong kumpulkannya. Karena si A anaknya sakit, butuh biaya. Nah, kan repot jadinya. Padahal di sini kita niat orang ini hanya meminjam kepada kita, bukan kepada yang lain. Makanya untuk opsi E diberi skor 1. Nah, inilah pembahasannya ya. Untuk soal sosiokultural. Kemudian soal berikutnya. Seorang siswa datang ke ruangan Anda untuk meminta izin pulang. Karena baru saja mendapat kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Tetapi siswa tersebut juga bingung. Karena hari ini ada ulangan susulan untuk penilaian akhir semesternya. Yang sebelumnya ia tidak ikuti. Karena ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Apakah ikut berbela sungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengantar siswa tersebut ke rumahnya untuk melayat ibunya dan khawatir terjadi sesuai dengan siswa tersebut selama perjalanan pulang? B. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengurus izin pulang untuk siswa tersebut kepada guru piket yang sedang jaga pada hari itu, dan mengantarkan siswa tersebut sampai ke gerbang sekolah. Kemudian Anda menyusul ke rumahnya untuk melayat. C. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian memberikan izin pulang dan meminta siswa mengurus izinnya kepada guru piket yang sedang berjaga. Atau D. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengurus jadwal ulang untuk susulan penilaian akhir semester siswa tersebut kepada guru yang bersangkutan. Kemudian mengantar siswa tersebut ke rumahnya, khawatir di jalan terjadi sesuatu, dan juga untuk melayat ibu dari siswa tersebut. Nah, apa tindakan kita di sini? Di sini posisi kita sebagai wali kelas. Apakah A, B, C, atau D? Nah, apa tindakan kita yang harus kita lakukan? Oh ya, di sini ada opsi D-nya ya. Opsi E, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian memberikan izin untuk siswa tersebut meninggalkan sekolah dan akan mengurus pergantian jadwal untuk ulangan susulannya. Ya, jawaban terbaiknya adalah D ya. Yaitu ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa. Nah, di sini karena orang tuanya meninggal, orang tua siswa itu meninggal, maka di sini kitalah yang mengurus jadwal ulang untuk susulan penilaian akhir semester ini. Kitalah yang mengurus jadwal ulangannya. Setelah itu kita antarkan siswa itu ke rumahnya. Karena khawatir di jalan akan terjadi sesuatu, akan terjadi apa-apa ya. Karena kondisinya atau pikirannya bingung apa ya, karena ibunya meninggal. Nah, di sini ya, karena khawatir di jalan terjadi sesuatu, makanya kita harus
kita temani siswa itu ke rumah dan kita juga melayat ibunya di rumah tersebut. Makanya kita antarkan serta kita pergi melayat. Adapun untuk skor 4 itu ada pada opsi A. Ikut belasungkawa, kemudian kita antarkan siswa itu ke rumahnya untuk melayat ibunya dan khawatir terjadi sesuatu dengan siswa tersebut selama perjalanan pulang. Nah, apa perbedaan antara D dan A? Kalau opsi D ini kita yang mengurus jadwal ulangan ujiannya, jadwal susulannya. Sedangkan opsi A tidak ada keterangannya. Maka ini kurang tepat ya. Maka untuk opsi A diberi skor 4. Lalu skor 3 ada pada opsi B. Nah, di sini ikut belasungkawa. Kemudian kita urus surat izin pulangnya kepada guru piket. Setelah itu kita antarkan siswa tersebut sampai ke gerbang sekolah aja. Bukan mengantarkannya sampai ke rumah. Nah, berarti kan setengah-setengah di sini. Kita antarkan sampai ke gerbang sekolah. Bagusnya kita antarkan ke rumah, bukan menyusul. Nah, ini kesalahannya kita hanya mengantarkan sampai ke gerbang sekolah saja, bukan ke rumahnya. Di sana kesalahannya. Kemudian untuk opsi E itu diberi skor 2 ya, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut. Kemudian memberikan izin dan akan menguruskan pergantian jadwal untuk ulangan susulannya. Nah, masalahnya di sini kita tidak ikut mengantarkannya ke rumah dan tidak ikut untuk melayat ibunya yang meninggal dunia. Maka disinilah kesalahannya ya, sehingga untuk opsi E diberi skor 2. Dan opsi C diberi skor 1. Ikut berbelasungkawa atas meninggal orang tua siswa tersebut, kemudian memberikan izin pulang dan meminta siswa mengurus izinnya kepada guru piket yang sedang berjaga. Nah, banyak kekurangannya di sini. Tidak mengantarkan siswa ke rumah, tidak ikut melayat, dan tidak menguruskan jadwal ujian susulannya. Maka untuk opsi C itu diberi skor 1. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi D. Nah, ini lengkap ya. Ikut belasungkawa, kemudian kita uruskan jadwal ulangan susulannya, kemudian kita antarkan siswa itu ke rumahnya dan kita ikut melayat. Soal berikutnya. Suatu hari Anda mendapati seorang pegawai honorer yang sedang sibuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hingga jam pulang kerja, pegawai tersebut belum juga menyelesaikan pekerjaannya dan memilih untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak ingin melanjutkan pekerjaan di rumahnya karena khawatir jika tidak akan terselesaikan. Padahal waktu sudah hampir sore. Sebagai pegawai yang sudah berpengalaman dalam bekerja, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A membantunya menyelesaikan pekerjaan sebentar saja karena sudah sore? B membantunya dengan memberikan petunjuk-petunjuk atau catatan penting agar Anda tetap bisa pulang tepat waktu. C membantunya dengan memberikan contoh dari pekerjaan Anda yang sebelumnya pernah Anda buat. D membantunya menyelesaikan pekerjaan dan menjelaskan kesulitan yang dialami. Atau E membantunya jika pegawai tersebut meminta bantuan kepada Anda. Nah, apa jawabannya? Di sini kita lihat bahwasanya ada seorang pegawai honorer yang sibuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Padahal di sini sudah jam pulang. Seharusnya kalau udah jam pulang tidak ada kegiatan lagi. Nah, apa tindakan kita sebagai pegawai yang sudah berpengalaman dalam bekerja? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini jawaban terbaiknya adalah D, membantunya menyelesaikan pekerjaan dan menjelaskan kesulitan yang dialami. Jadi D yang terbaiknya di sini.
Nah, kalau ada salah seorang yang kesulitan, makanya kita bantu di sini. Kita bantu menyelesaikannya, kemudian kita jelaskan kesulitan yang dialaminya. Adapun untuk skor 4 ada pada opsi A, membantunya menyelesaikan pekerjaan sebentar saja. Nah, berarti di sini ada kata sebentar saja. Ini kan kurang enak didengar ya. Ya, mohon maaf. Nah, di sini saya hanya membantu sebentar saja ya, karena saya buru-buru pulang karena sudah sore di sini. Jadi nggak enak didengar. Tidak sepenuhnya kita membantunya ya. Nah, ini yang membuat skornya menjadi 4. Ada kata-kata sebentar saja. Kemudian pada opsi B itu diberi skor 3, membantunya dengan memberikan petunjuk-petunjuk atau catatan penting agar Anda tetap bisa pulang waktu. Nah, di mana letak kesalahannya pada opsi B? Membantunya dengan memberikan petunjuk-petunjuk ya, atau catatan penting. Berarti di sini kita hanya memberikan arahannya saja. Hanya memberikan petunjuknya saja. Nah, masalahnya di sini agar Anda tetap bisa pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu, misalnya kalau dia ini masih ada kendala, gimana? Karena kita sudah pulang, nah kepada siapa dia itu bertanya nantinya. Nah, makanya untuk opsi B itu diberi skor 3. Takutnya kalau kita sudah pulang dan dia ternyata masih belum selesai karena masih ragu, belum bisa menyelesaikannya. Bagusnya kita tunggu dulu ya, nah gitu. Adapun untuk opsi C diberi skor 2, kenapa? Nah, di sini membantunya dengan memberikan contoh dari pekerjaan Anda yang sebelumnya pernah Anda buat. Nah, kenapa ini diberi skor 2? Kenapa bukan skor 4 atau skor 5? Ibaratnya seperti ini ya, ini contoh pekerjaan kita. Nah, ini contohnya, tolong aja dibuat seperti ini. Ya, ini contohnya. Nah, gimana cara kita membuat contohnya? Bagaimana langkah-langkahnya tanpa kita memberikan penjelasannya? Pasti akan kewalahan juga ya. Nah, ini tugas kemarin. Nah, samakan aja dengan ini. Nah, gimana cara menyamakannya? Misalnya kalau orang itu tidak bisa ya, maksudnya kurang profesional dalam bekerja, pasti akan kewalahan tanpa adanya penjelasan dari kita. Dan itu pun menyuruh dia untuk mencontek. Nah, itu masalahnya. Kita di sini haruslah menjunjung tinggi nilai integritas. Bukan hanya memberikan contoh saja, namun di sini kita berikan penjelasan. Nah, di mana letak kesulitannya, apa yang belum selesai, makanya kita tanyakan. Nah, yang belum selesai ini, nah caranya begini, nah begitu kita jelaskan. Bukan kita kasih contoh. Nah, ini contoh kemarinnya, tolong aja ditiru kayak gitu. Nggak enak, nggak sopan. Makanya untuk opsi C itu diberi skor 2. Sedangkan opsi E, nah ini skor yang paling rendah ya. Membantunya jika pegawai tersebut meminta bantuan kepada Anda. Berarti kita membantunya ketika dia itu minta bantuan kepada kita. Kalau dia tidak minta bantuan, tidak minta tolong kepada kita, berarti kita tidak membantunya. Nah, ini masalahnya. Berarti kita memberikan bantuan ketika dia meminta. Nah, kalau dia tidak meminta, berarti kita tidak menolongnya. Sehingga di sini dia itu akan lama pulang kerjanya. Padahal dia itu sudah kesulitan dalam bekerja. Nah, di sana letak kekurangannya ya. Maka jawaban terbaik itu ada pada opsi D. Membantunya menyelesaikan pekerjaannya dan menjelaskan kesulitan yang dialami. Kemudian soal nomor 29. Anda baru saja pindah ke perumahan baru dan melihat anggota keluarga Pak Bayu tetangga dekat Anda kerap dikucilkan di pergaulan di sekitar tempat tinggalnya. Dikarenakan perbedaan agama, nah Anda merasa anggota keluarga Pak Bayu tidak dianggap oleh tetangga dekat, tetangga sekitar. Sikap Anda,
Apakah A menerima Pak Bayu dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan? B. Menyadarkan warga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam hubungan sosial. Atau C. Menerima Pak Bayu dan anggota keluarganya dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa pada masyarakat yang telah mendiskriminasinya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai suatu keniscayaan. Atau E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Bayu dan keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Nah, mana jawaban terbaiknya di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Nah, mana skor yang terbaik di sini? Sikap yang paling baik. Di sini kita lihat bahwasanya ada salah satu anggota keluarga, yaitu anggota keluarga Pak Bayu ya, tetangga dekat kita. Dan ternyata mereka itu tidak dianggap di tetangga sekitar, di lingkungan perumahan ini. Nah, apa sikap kita di sini? Sikap yang terbaik adalah ada pada opsi D, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai suatu keniscayaan. Jadi kita jelaskan kepada tetangga sekitar bahwasanya kita itu memiliki keberagaman ya. Banyak agama, banyak suku, banyak budaya. Nah, bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan berbeda agama ini? Makanya kita haruslah saling menerima dari keberagaman ini. Maka di sini untuk opsi D diberi skor 5, kemudian untuk opsi E diberi skor 4. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Bayu dan keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Nah, kalau di sini kita tidak menjelaskan tentang adanya keberagaman, bagusnya kita jelaskan tentang keberagaman ini. Kalau yang di E cuman kita berikan kesempatan kepada Pak Bayu dan keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Jadi tidak kita jelaskan bagaimana keberagamannya. Makanya untuk opsi E itu diberi skor 4. Jadi opsi D diberi skor 5 dan E diberi skor 4 ya. Nah, ini contoh soal sosiokultural. Kemudian opsi B skornya 3, C skornya 2, dan A skornya 1. Kemudian soal berikutnya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di tim kantor Anda terdapat orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena tidak adanya tempat dan waktu yang diberikan kepada mereka untuk beribadah. Sikap Anda, apakah A menuntut disediakannya fasilitas yang menunjang kegiatan ibadah bagi setiap agama yang dianut pegawai? B. Mengajukan penyediaan fasilitas dan jam ibadah sesuai kebutuhan kepercayaan yang dianut oleh pegawai. C. Membicarakan hal ini dengan pegawai-pegawai yang lain. D. Jikapun tidak dimungkinkan penyediaan fasilitas ibadah, setidaknya pegawai itu diberikan waktu untuk memenuhi kewajiban dan kepercayaannya. Atau E. Memilih diam dan mendoakan yang terbaik. Nah, apa sikap kita yang terbaik di sini? Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat. Namun di sini banyak karyawan Muslim yang sulit dalam beribadah ya, karena tidak ada tempat dan waktu yang diberikan kepada mereka untuk beribadah. Apa sikap kita di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Nah, kira-kira mana sikap yang terbaik? Skor yang tertinggi? Apakah B atau D? Kita lihat di sini skor yang tertinggi adalah B ya.
mengajukan penyediaan fasilitas dan jam ibadah sesuai kebutuhan kepercayaan yang dianut oleh pegawai. Jadi kalau ada karyawan muslim yang sulit dalam beribadah, ya udah langsung kita sediakan fasilitasnya. Karena ini berkaitan dengan agama ya. Berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Jadi sediakanlah fasilitas dan jam ibadahnya sehingga mereka itu bisa beribadah dalam waktu mereka bekerja ya, sesuai kebutuhan kepercayaan yang dianut oleh pegawai. Adapun untuk opsi D, jikapun tidak dimungkinkan penyediaan fasilitas ibadah, setidaknya pegawai diberikan waktu untuk memenuhi kewajiban dan kepercayaannya. Nah, kenapa ini diberi skor 4 bukan skor 5? Berarti di sini kita tidak mengajukan penyediaan fasilitas. Berarti langkah pertama kita cobalah ajukan penyediaan ya. Kita coba tolong sediakan fasilitas dan jam ibadahnya. Nah, sedangkan opsi D, jikapun tidak, berarti kita tidak menyediakan fasilitas ibadah. Jikapun tidak menyediakan fasilitas ibadah, setidaknya pegawai diberikan waktu. Berarti hanya diberikan waktu saja, bukan diberikan tempat dan waktunya, tapi hanya waktunya saja. Diberikan waktu untuk memenuhi kewajiban dan kepercayaannya. Karena tidak diberikan fasilitas ibadah, maka mereka akan kesulitan juga dalam mencari tempat untuk beribadah. Barangkali mereka hanya bisa melakukan ibadahnya itu di luar kantor karena tidak disediakan fasilitas ibadahnya. Sehingga untuk opsi D diberi skor 4. Nah, makanya di sini kita cobalah ajukan penyediaan fasilitas ibadah terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu gunanya di sini mengajukan fasilitas ibadah sesuai kebutuhan kepercayaan yang dianut oleh pegawai muslim itu. Ya, benar Pak, itu juga sebagai bentuk usaha awal dari apa? Dari karyawan yang beragama Islam gitu kan. Sebelum ada keputusan diterima atau endaknya gitu. Jadi yang penting diusahakan dulu gitu Pak. Iya betul. Dari Ibu Indah ya. Nah, yang pertama kita coba ajukan penyediaan fasilitas dan jam ibadah. Sehingga karyawan muslim itu bisa beribadah di saat jam kerja. Dan tidak perlu cari tempat lainnya. Tempat di luar kantor untuk beribadah ya. Berarti di sini skor yang tertinggi ada pada opsi B. Nah, contoh saat berikutnya. Pada saat weekend, tepatnya hari Sabtu, Ketua RT meminta bantuan kepada Anda karena mereka mengadakan pernikahan anaknya. Sementara Anda sudah berencana ingin pergi bersama teman-teman. Sikap yang Anda lakukan adalah, apakah A. meminta maaf karena harus pergi bersama teman-teman, B. menghindar dan pura-pura tidak tahu, C. menyuruh pembantu Anda untuk memberi bantuan, D. membantu semampunya, kemudian pergi bersama teman-teman, atau E. memberitahu ketua RT akan datang lain waktu saja. Di sini kita sudah ada janji dengan teman-teman. Namun ada ketua RT yang butuh bantuan kita agar datang dalam pernikahan anaknya. Nah, apa sikap kita di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Kebanyakan menjawab D ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lihat di sini. Ya, betul ya. Jawaban terbaiknya adalah D. Membantu semampunya, kemudian pergi bersama teman-teman. Jadi karena kita diajak atau diundang oleh ketua RT, berarti kita penuhi undangannya. Lalu kita bantu semampunya saja ya. Kita mampu semampunya, setelah itu kita pergi bersama teman-teman karena kita sudah ada rencana sama teman-teman. Jadi semuanya kita ikuti ya, penuhi undangan ketua RT, lalu pergi bersama teman-teman. Kemudian untuk opsi A,
itu meminta maaf karena harus pergi bersama teman-teman. Artinya apa? Kita tidak hadir dalam acara pernikahan anak Pak RT. Bagusnya kita cobalah bantu semampunya ya. Nah, kalau tidak bisa juga barulah kita minta maaf. Jadi untuk opsi A diberi skor 4. Kemudian untuk opsi E itu skornya 3, C skornya 2, dan B skornya 1. Nah, inilah contoh soal untuk kompetensi sosial kultural. Kemudian kita coba melihat contoh soal wawancara. Wawancara ya. Nah, ini contoh soal wawancara. Jadi soal wawancara di sini seolah-olah kita berwawancara ya dengan si pewawancara. Nah, namun di sini tesnya berupa pilihan ganda. Bukan wawancara interview langsung, tapi kita menjawab soal ini dari komputer. Dan soalnya berupa pilihan ganda. Lalu kita cari jawaban yang terbaiknya ya. Contoh soalnya, apa motivasi Anda menjadi ASN? Apakah A, saya ingin memiliki gaji tetap dan jaminan hari tua? B, saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas, sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara? C, pilihan terakhir saya, karena selalu ditolak melamar kerja di perusahaan swasta. Atau D, orang tua saya berharap saya bisa menjadi ASN. Nah, di sini motivasi kita menjadi ASN adalah yang terbaiknya adalah B ya. Ini udah jelas. Yang terbaiknya adalah B, saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. Contoh soal berikutnya. Mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini? Apakah A, saya sudah mencari informasi mengenai formasi ini dan saya tertarik? B, saudara saya bekerja pada bidang ini dan menyarankan saya melamar pada bidang ini. C, formasi ini sedikit peminatnya sehingga peluang saya diterima lebih besar. Atau D, saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Nah, jawabannya adalah D ya. Yaitu saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Contoh soal berikutnya. Mengapa kami harus menerima Anda sebagai ASN? Apakah A, saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini? Atau B, karena saya patuh dan siap disuruh mengerjakan apa saja? C, karena ini adalah impian orang tua saya, jadi tolong bantu saya. Atau D, saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. Jadi seolah-olah si pewawancara itu menanyakan kepada kita, mengapa kami harus menerima Anda sebagai ASN? Nah, jawaban yang terbaiknya adalah saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Contoh soal berikutnya, berapa gaji yang Anda harapkan? Apakah A, berapapun itu yang terpenting cukup untuk kebutuhan saya? B, minimal 10 juta dan bertambah banyak setiap tahunnya. C, setahu saya gaji P3K itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan cukup untuk mensejahterakan saya. Atau D, lebih dari gaji yang saya dapatkan pada pekerjaan saya yang sebelumnya. Jadi ini berkaitan dengan gaji ya, berapa gaji yang Anda harapkan? Jawaban terbaiknya adalah C, setahu saya gaji P3K itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan cukup untuk mensejahterakan saya. Kemudian contoh soal berikutnya. Apakah Anda siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja?
A. Saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. B. Tergantung situasi dan kondisi saya pada saat itu. C. Saya siap namun kalau bisa di daerah perkotaan. D. Saya hanya mau ditempatkan di daerah home base saya. Nah, ini jawaban terbaiknya adalah A ya. Kita harus selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Jadi inilah contoh soal dari wawancara. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Jadi sudah kita bahas ya contoh soal, yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nah, tips dan triknya nanti akan diberikan ya. Bagaimana cara cepatnya dalam menghadapi soal HOTS. Nah, itu akan dijelaskan pada pertemuan ini. Nah, kita lihat jadwalnya di sini ya. Nah, ini jadwalnya. Pada pertemuan 11 hingga 19. Nanti di sana akan dijelaskan tips dan triknya. Lalu kita coba mengerjakan soal latihan. Soal latihan HOTS, kemudian kita bahas soal latihan tersebut. Ada part 1, part 2, dan part 3. Yang jelas tips dan triknya adalah yang pertama itu apa? Kita harus membaca cepat. Ibarat kita membaca koran. Nah, misalnya kita melihat judul ya pada koran. Nah, kalau kita melihat judulnya saja berarti kita sudah tahu isi atau gambaran dari cerita tersebut. Jadi kita hanya melihat sepintas saja. Atau membaca secara cepat ya, membaca memindai kalau dalam bahasa Indonesia, membaca memindai, membaca secara cepat. Karena di sini waktunya sangat terbatas. Nah, di mana di sini jumlah soalnya saja 120. Maaf, jumlah soalnya di sini 135 ya dalam waktu 120 menit. Artinya satu soal tidak sampai 1 menit. Berarti kita harus cepat dalam mengerjakannya. Karena satu soal itu tidak sampai 1 menit. Berarti kita harus membacanya secara cepat. Atau kita lihat sekilas saja. Nah, lihat sekilas apa saja kata yang sering muncul. Misalnya kata pelayanan, berarti kita cari yang berkaitan dengan pelayanan. Kemudian untuk pilihannya, nah kita gunakan sistem eliminasi. Nah, misalnya kalau opsi A, nah di sini kelihatannya ada yang aneh, nah atau kurang tepat. Berarti langsung kita eliminasi jawabannya ya. Setelah itu kita tentukan jawaban terbaiknya. Jadi itu tips dan triknya. Nanti akan ada kita mencoba latihan soal HOTS pada pertemuan 11 hingga ke 19. Kemudian pada pertemuan 20 itu kita membahas tentang apa saja info terupdate pada seleksi tes P3K 2023. Nah, di sini jadwalnya malam ya, pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi kita belajarnya 3 kali seminggu via Zoom meeting yang dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Jadi itulah Nggak ada, Pak. ya, Nggak ada, Pak. Jelas, Pak. tidak ada ya. Tidak ada ya, Bu.
Nah, karena tidak ada, di sini kita tutup ya pertemuan malam ini. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan nantinya boleh ditanyakan di grup. Boleh ditanyakan di dalam grup atau boleh juga ditanyakan secara pribadi ya via Japri. Nah, jadi boleh bertanya nantinya di dalam grup yang berkaitan dengan tes seleksi P3K 2023. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Pak Rusdi. Sama Pak, sama-sama Bu. Pak, izin slide-nya boleh dikirim di grup, Pak. Iya. Nanti Ya. akan dikirimkan di dalam grup ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya.